mau murtadin temen main game itu. Iya. Sekarang jadi lakinya. Iya. Jadi laki gue sekarang kok. Parah. Definisi game online. Game online adalah permainan yang biasanya dimainkan melalui jaringan internet dan sejenisnya, selalu menggunakan teknologi terkini seperti modem dan koneksi kabel. Masyarakat Indonesia saat ini benar-benar sangat khawatir karena apa? Banyak isu yang berkembang, mereka itu tidak akan pulang ke negaranya karena di negara Cina itu sangat susah hidupnya. Untuk bisa datang di Indonesia saja luar biasa perjuangannya itu. Dan pemerintahan dari Tiongkok itu sudah membantu Indonesia. Jadi dengan sendirinya karena mereka itu membantu Indonesia walaupun statusnya pinjaman, jika Indonesia tidak mampu mengembalikan utang itu, ada kemungkinan terutama Pulau Kalimantan itu dikuasai mereka. Itulah isu-isu yang sedang berkembang saat ini yang membuat panik rakyat Indonesia, terutama rakyat Indonesia yang miskin-miskin itu. Kalau mereka yang dari Tiongkok datang di sini itu dibayar dengan gaji yang sangat besar. Dengan sendirinya uang sebanyak itu untuk apa? Pasti dibelikan untuk tanah atau tempat-tempat strategis mereka kontrak untuk dijadikan perusahaan. Biasanya kan dagang. Coba lihat aja tempat-tempat yang strategis di Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dimanapun juga tempat-tempat strategis itu rata-rata dikontrak oleh orang-orang Tiongkok. Oleh sebab itu, orang-orang kita, Melayu maksudnya penduduk asli, mereka itu berbelanja kerjasama, membuat jalan gotong royong. Mereka tidak pernah muncul di situ. Tetapi perdagangan atau perekonomian semuanya berbondong-bondong belanja ke mereka yang memiliki modal. Apalagi sekarang para TKA dari Tiongkok itu datang di Indonesia dengan gaji yang sangat besar. Jelas mereka punya modal. Beda dengan penduduk Indonesia yang selalu ngutang-ngutang dan ngutang. Hidupnya hanya disibukkan dengan bayar utang. Ada lagu Rhoma Irama, gali lobang, tutup lobang. Itulah rakyat Indonesia. Pinjaman online saat ini merajalela. Mereka cukup tidur-tidur saja. Game pinjaman online benar-benar beredar kemana-mana. Iklan-iklan kan sekarang di YouTube dimanapun selalu diselingi dengan pinjaman online yang begitu mudah. Sudah berapa tahun HP-mu atau nomormu itu? Coba saya cek sini. Oh, bisa pinjam 5 juta, bisa pinjam 10 juta. Yang namanya pinjam itu kan harus bayar. Minjemnya enak, bayarnya yang susah. Itulah sebagai bahan gambaran. Ikutilah konten ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan tidak salah tangkap. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Di kalimat pembukaan tadi kita sekarang sedang dibuat panik karena banyaknya datang dari tenaga asing Tiongkok ke Indonesia yang diisukan mereka itu tidak akan balik ke negaranya karena negaranya sudah memberikan pinjaman kepada Indonesia dan dengan sendirinya maka komitmen itu pekerja-pekerja dari negaranya itu ada di Indonesia. Dari mana duitnya untuk membayar gaji mereka? Tentu dengan komitmen itu. Dan memang yang namanya pinjaman kadang-kadang tidak dalam bentuk uang gelontor ya, tetapi di atas kertas. Nanti pekerja gajinya sekian, tulis. Cuma chat begitu saja ya, tidak uangnya menggelontor. Tapi mereka
untuk pekerja, untuk kontrak, untuk bahan dan sebagainya itu mereka yang mengirimkan barang-barang itu biasanya kan begitu. Biasa strategi, kadang-kadang bunganya sebelum barangnya cair, barangnya datang, bunganya sudah dihitung. Padahal baru MOU itu biasanya bunga itu harus sudah dibayarkan. Ini salah satu di antaranya. Tapi jangan panik. Kenapa? Kalau kita umat mayoritas di Indonesia, terutama yang beragama, terlepas dari agama apapun juga, jangan lupa bahwa penyebar agama Islam di Indonesia salah satu di antaranya itu Cheng Ho. Cheng Ho itu adalah orang dari Tiongkok. Jadi orang Tiongkok itulah yang menyebarkan agama di Indonesia. Sekarang juga kan sama, jujur sajalah. Para pendakwah di Indonesia sekarang ini yang lagi populer dan digandrungi oleh rakyat Indonesia seperti Ibu Irene Handono, Felix Koch Stephen almarhum, kemudian Agustan, Donditan, yang baru kali ini ada Cici Melon katanya gitu ya. Yang akan kita bahas sekarang di sini adalah Cici Melon. Kata Donditan, yang namanya hidayah itu macam-macam. Ada yang gara-gara melihat orang wudhu, gara-gara ada orang yang lihat kemacetan, berbagai macam cara Allah membolak-balikan hati manusia untuk dapat hidayah seperti Cici Melon ini. Dia gara-gara game online. Luar biasa. Dia itu maniak game online, maklum. Orang tuanya itu kan orang kaya karena pengusaha burung walet. Mobil-mobil terbaru sebelum orang lain beli, dia pasti yang membeli. Terlepas dari mobil semahal apapun juga, kalau ada produk baru pasti dia beli. Bahkan Cici pun dibelikan mobil itu, setiap ada produk baru untuk Cici saja dibelikan juga seperti itu. Saking kaya-kayanya keluarga Cici Melon ini. Kemudian Cici juga bertanya kepada Donditan itu, sejak kapan dia mempelajari agama Islam katanya. Sejak tahun 2012 sampai 2013. Gara-garanya nonton debat Syekh Ahmad Didat katanya. Kemudian setelah itu dia pindah ke Zakir Naik. Ternyata ada perbedaan kalau Syekh Ahmad Didat membahas tentang teologi, kata Donditan. Tapi kalau Zakir Naik itu banyak membahas tentang mukjizat. Sejak saat itu dia goyang. Nah, akhirnya dia jadi korban katanya, korban nonton YouTube. Jadi Donditan itu dia menganggap korban YouTube, sebenarnya dia pindah agama itu. Nah, pada tahun 2014 lah Donditan menjadi pendakwah dengan cara yang unik ya, dibanding dengan para kiai. Dia menyarankan jangan mengikuti Donditan, karena apa? Nanti belajar Al-Qur'annya terganggu. Kalau Donditan kan semua Injil-Injil yang ada di dunia ini ada di Raktia, dan itulah yang dia pelajari hingga saat ini. Jadi dakwahnya beda dengan para kiai. Nah, setelah ditanya seperti itu oleh Cici Melon, barulah kemudian balik bertanya Donditan itu, loh gimana? Kok bisa sih gara-gara game online? Ternyata di game online itu dia itu tadinya ingin memurtadkan, karena oleh romonya di gereja kalau sudah bisa membawa satu gembala maka jaminan surga. Makanya dia ada ambisi untuk mendapatkan gembala dimurtadkan. Nah, kebetulan ketika masuk game online itu maniak kan, ada di grup. Kayaknya ini orang tidak pernah sholat. Kayaknya kan kalau orang yang suka sholat susah ya dimurtadkannya. Ini mas setiap hari
game lagi. Barulah terjadi chat-chat tentang agama. Nah, ternyata dia paham, bahkan ditanya, siapa yang kamu sembah itu? Yakin itu yang disembah itu wajahnya itu? Coba lihat, kan beda-beda di setiap tempat peribadatan. Bingung dia, linglung. Nanya ke Romo, kata Romonya udah imani saja. Nah, dari situlah dia mulai linglung. Dan setelah itu terputus dari game online karena ketua game online-nya itu juga tidak mau meladeni debat-debat agama yang tadinya dia itu mau memurtadkan ketua game online itu, malah ketua game online-nya nggak mau meladeni. Udah, kamu pelajari aja nih ini begitu. Akhirnya ya seperti Donditan tadi, nonton perdebatan begitu, dan akhirnya dia datang setelah sekian tahun mencari ketua dari game online itu, bilang, gua mau masuk Islam, jangan main-main loh gitu. Jadi tidak mau meladeni gitu kan. Tapi ternyata akhirnya dibantulah oleh keluarganya. Singkat cerita, dia sekarang menjadi pendakwah dan baru membuka minggu-minggu ini, bahkan mungkin hari ini ya, membuka podcast namanya Si Cici Melon. Coba ditonton ya podcastnya, saya senang mengikutinya. Yang kita bahas di sini, jangan takut dengan TKA Cina yang berbondong-bondong ke Indonesia. Walaupun isu yang berkembang saat ini, pelajaran agama di sekolah akan dihilangkan, diganti dengan pelajaran budi pekerti. Itu yang perlu ditakuti itu adalah kebijakan politik. Kalau sudah kebijakan politik, itulah yang berbahaya. Tetapi ketika berbondong-bondongnya orang-orang Cina datang ke sini, nanti ada kontak dan komunikasi, maka akan lahir Felix Xiao baru, Koh Stephen baru, Agustan baru, Donditan baru, dan Si Cici Melon baru. Kita ketahui ya, kalau orang Chinese itu, orang Tiongkok itu kalau mempelajari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dan kita senang belajarnya. Itu salah satu contoh. Nah, yang kita khawatirkan seperti di Uighur, suku Uighur, kemudian di suku Hui, di Jalan Lembu, Guangzhou, dan mayoritas umat Muslim di sana ketika mereka melakukan sholat berjamaah bersama-sama, akhirnya pemerintahan menganggap ekstrim dan akhirnya Uighur sekarang dalam posisi pemantauan lewat CCTV, kemudian dimasukkan ke barak sampai jutaan orang Muslim di situ, dan boleh ditonton di kontennya ya tentang suku Uighur menghilang dari tempat tersebut. Ikuti saja ceritanya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah ketakutan rakyat Indonesia dengan banjirnya TKA dari Cina dengan keuangan yang memadai, sementara rakyat Indonesia dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah. Padahal Cheng Ho yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah orang Tiongkok. Begitu juga para pendakwah sekarang di Indonesia juga yang paling berpengaruh adalah orang-orang Tiongkok. Yang perlu dipelajari oleh umat Islam dari Si Cici Melon, di mana nilai dakwahnya rata-rata seperti yang dilakukan saat bencana. Bencana gempa bumi, gunung meletus, apapun bencananya termasuk tsunami, setelah 2 jam pasti tim
agamawan mereka untuk memurtadkannya itu pasti berada di lokasi terpencil yang tidak mungkin bisa terjamah oleh pemerintah. Kalau pemerintah kan bantuannya pasti yang deket-deket dulu. Tetapi bagi si Cici Melon dan timnya pasti datang yang paling pojok. Dan bagaimana cara memurtadkan mereka? Biasanya membahasnya tentang pertanyaan-pertanyaan mengapa Islam itu jadi teroris, tentang poligami, tentang kepiting dulu haram kenapa sekarang jadi halal, dan masih banyak lagi. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada si Cici Melon untuk memurtadkan anggota grup di dalam game online itu. Dengan bertanya-bertanya seperti itu, pertanyaan diberikan kepada orang yang tampaknya tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Karena tiap hari kok dia main game mulu, kapan beribadahnya gitu. Tapi begitu dilontarkan pertanyaan oleh si Cici Melon itu, semua pertanyaan kok dijawab dengan lantang. Tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa dijawab oleh ketua tim dari game online itu. Nah, akhirnya ketika dibalik mereka yang bertanya kepada si Cici Melon itu banyak kebimbangan dan tidak bisa menjawab, terutama tentang wajah wujud yang disembahnya itu kok wajahnya beda-beda begitu. Apakah yakin itu wajahnya begitu kan? Akhirnya bertanya ke Romo dan Romo mengatakan ya sudah, imani saja. Dari situlah keguncangan-keguncangan itu terus berkecamuk. Tetapi yang namanya orang main game online itu kan tidak untuk berdakwah ya, tetapi ketika game itu sedang lelah, katanya DC. Nah, ketika DC itu main sendiri gamenya gitu, kita bisa main settingan. Kata si Cici Melon itu kan gitu ya. Ketika chattingan begitu, padahal game main sendiri karena sudah lelah gitu kan. Nah, pada saat chattingan itulah dipakai untuk berdakwah. Tapi karena tidak mau meladeni panjang lebar, ya sudah kamu belajar sendiri tapi dikasih materi-materi. Inilah awal mula si Cici Melon menjadi mualaf. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran saja, jangan takut selagi bukan kebijakan pemerintah yang berkuasa untuk membenahi dunia pendidikan. Kalau berdatangan TKA Cina datang ke sini, biarkan berbaur dengan masyarakat Indonesia, berdiskusi. Dan nanti akan kita lihat hasilnya, akan lahir Felix Xiao baru, Koh Stephen baru, Agustan baru, Donditan baru, dan Cici Melon serta Irene Handono baru ya. Salah satu contoh. Jangan takut. Yang perlu kita takuti itu adalah kebijakan pemerintah mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bahkan ketuhanannya diganti menjadi kebudayaan misalkan. Atau pelajaran agama di sekolah-sekolah diganti menjadi pelajaran budi pekerti. Itu yang perlu kita hindari. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang berbahaya. Tapi selagi TKA Cina yang berdatangan terus-menerus ke Indonesia, jangan takut. Nanti akan bergaul dan berdiskusi. Hidup dan ingat, orang-orang Cina dari sana itu ketika datang dan memahami ajaran agama Islam, pasti mereka lebih hebat dari orang-orang Islam sejak lahir. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.